Lanjut Pak Tafadhal. Ustadz dari Pak Baron Spadu, ada raise hand. Silakan Pak Baron untuk bertanya. Ini gimana sih Mak? Nggak bisa ditutup. Pak Baron masih di mute, unmute dulu. Pak Baron, silakan bertanya, unmute dulu. Ya. Wis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar? Alhamdulillah beres. Bener Ustaz. Masya Allah. Gimana Pak Baron? Dari Bondowoso Pak Baron? Apa? Asli Bondowoso? Benih sekolah bener Ustaz. Lambat. Bila noning ketemu? Pernah ketemu kita? Iya, menikuropan Masya Allah. Jentera. Ya, alhamdulillah. Gini Ustaz, mau nanya. Ini ada ayat di surat At-Taghabun ayat 11, ma asobah min musibatin illa biidnillah. Yang artinya tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini seseorang ini kalau saya asumsikan kalau orang kan jadi banyak, jadi suatu negara gitu. Jadi suatu bangsa gitu. Kemudian ada lagi saya pernah baca di Al-Qur'an, saya lupa suratnya. Yang menyatakan kalau kamu mendapat kesulitan, maka mendekatlah kepadaku gitu. Kalau nggak salah begitu Ustaz. Saya lupa ayat berapa itu, surat apa gitu. Tapi intinya apapun yang kita alami ya, itu kan harus supaya terlepas dari masalah, dari musibah, kan kita harus malah mendekat kepada Allah, bukan malah menjauhi. Nah, pertanyaan saya, kita dilarang sholat ke masjid, itu apakah termasuk menjauhi gitu Ustaz? Kalau mohon maaf ya teman-teman yang lain ya, mohon maaf. Ini yang selama ini jadi unek-unek saya di situ. Siap. Nah, kita harus mendekat pada Allah, malah suruh menjauh dari masjid. Sedangkan perintah Allah adalah perintah Rasulullah. Kan kita kalau Allah dan Rasulullah samina wa ta'na. Yeah. Rasulullah memerintahkan berjamaah sholat di masjid. Yeah. Bahkan harus rapat begitu. Ini syariahnya begitu gitu. Siap. Nah, sekarang jangan di masjid, ya kalaupun di masjid renggang begitu Ustaz. Siap. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Ya. Kita tahu bahwasanya ketika Allah menurunkan bencana, salah satu tujuannya adalah la'allahum yarji'un, la'allahum yadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min hasanatin faminallah. Tidak ada satu musibah yang menimpa dari kebaikan, itu dari Allah kalau kebaikan. Wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsik. Tapi kalau keburukan yang menimpa itu karena dosamu. Jadi apa yang terjadi? Ini karena dosa kalau kita lihat. Ke masjid sampai dilarang. Artinya sesuatu yang kita lihat ya, sebagai rumah Allah, tempat ibadah, berapa persen sih yang memakmurkan masjid ini? Di masyarakat kita. Satu kampung, di kampung Ana umpamanya, kalau Jumatan Masya Allah, sampai ke jalan-jalan. Tapi sholat maghrib yang paling rame, 2 sof atau 3 sof saja. Kemana orang-orang itu? Gak ke masjid mereka. Jadi persentase yang memakmurkan masjid itu sedikit. Sehingga dalam kondisi pandemi ini, subhanallah, akhirnya yang suka ke masjid pun gak bisa ke masjid. Ini peringatan dari Allah pula. Bahwa mungkin selama ini kita itu baik buat diri kita sendiri. Kita selama ini taat, ibadah itu buat kita. Sedangkan yang lainnya mungkin kita biarkan dalam kemungkaran dan kemaksiatan mereka. Pernah istri Nabi bertanya kepada Nabi SAW. Anah likuwafina salihun.
Apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh gitu. Ada orang-orang soleh. Apa kata Nabi SAW? Nah, idza kathrul khabath. Iya. Ketika banyak khabath, perbuatan-perbuatan keji yang merajalela, tetap akan dibinasakan. Jadi mungkin tugas kita, wallahu alam, kalau bicara apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama dengan bertobat. Yang ke masjid pun selama ini bisa jadi dia ada dosa-dosa. Hendaklah dia kembali kepada Allah. Bisa jadi dosanya membiarkan kemungkaran terjadi. Dia cuma baik sendiri. Padahal kalau melihat kemungkaran, hendaklah dirubah. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan kita untuk ke masjid, karena ada masjid-masjid yang ditutup, maka nggak ada masalah. Kita tahu dalam Islam itu ada namanya sholatul khauf, sholat dalam peperangan. Sholat dalam peperangan itu ya kondisinya berbeda dengan sholat dalam kondisi biasa. Kalau perang berkecamuk mereka sholat berdiri, jalan, lari sudah. Ketika masih belum terjadi peperangan, kadangkala sholatnya gantian. Kadangkala sholatnya itu bawa senjata mereka, nggak ngikutin imam. Imamnya ruku, yang satu barisan ruku, yang satunya berdiri. Karena mereka sedang dalam pengamanan atau penjagaan. Jadi kalau bicara dalam kondisi COVID seperti ini, kalau memang dapat menular dengan kondisi tadi rapat, maka syariatnya pun ada hal-hal yang dikecualikan. Kalau kondisinya, kalau bicara masker, kita tuh nggak boleh sholat nutup muka sebenarnya. Nutup mulut tuh nggak boleh. Tapi kalau kondisinya memang ada hajat, ada darurat, maka nggak ada masalah. Jadi ada hukum-hukum dalam agama kita itu yang dikecualikan sebenarnya. Jadi ada hukum umum, ada hukum-hukum yang dikecualikan. Jadi kondisi sekarang ini bukan kondisi normal. Kalau bicara mendekatkan diri kepada Allah, tetap kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada satu pintu yang ditutup, ada banyak pintu kebaikan yang harus kita lakukan. Dan semoga pada akhirnya kita bisa kembali lagi ke masjid. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.